Jadi hakim jaksa begitu juga. Jangan membela-bela yang itu. Jadi hukum, ada hukum adatnya. Kalau hakim memutusnya pidana, maka kita bawa sumpah adat. Ada hukum adatnya. Bagian dari hukum adat. Mungkin itu saja lah. Saya agak repot ini, kurang semangat. Itu saya. Terima kasih. Lanjut Panglima. Dan mereka punya cara, kita juga punya cara. Kenapa kasus narkoba aja dikeluarkan? Sementara undang-undang tentang narkoba mati, tapi dikeluarkan. Ingat Gayus Tambunan dari lantai 2 Timper ya. Jangan seenaknya. Jadi kami minta keadilan hari ini, bebaskan saudara kami. Panggil dulu leluhurnya. Nah, tadi mau menyampaikan, sudah kita kasih surat pemberitahuan keberadaan kita orasi di sini, hanya hakim, tapi kita orang Dayak ini juga bisa. Nah, jadi saya nggak mau teriak-teriak, nanti saya suaranya nggak keluar. Ya, santai. Apabila kita dipsi ya, tindak pidana korupsi. Nah, dasarnya apa? Nah, itu yang harus kita cari. Karena selama ini dari era pembangunan kita, dulu Pelita, sekarang kabinet kerja, Bapak Presiden sana sudah menginstruksikan ke desa-desa itu. Ada instruksi dari Presiden. Tolong semua kades kalau dia salah dibina, diberi pengarahan, diberikan paling tidak sanksi administrasi, bukan digiring untuk pidana korupsi. Karena ada aturannya, di atas 1 miliar baru turun, itu namanya tipikor atau KPK. Tetapi kalau di bawah, ya minimal misalnya 50 juta sampai 300 itu, ya cukup di PKP dan inspektorat. Tetapi tidak serta-merta harus disikat, tidak harus dibawa. Nah, ya kalau salah, kita buktikan kalau saudara kami itu tidak memakan uang negara senilai 300 sekian juta itu. Kami akan benci dengan kami yang memakan hak-hak masyarakat. Sama juga Pak Kades. Pak Kades itu baru menjabat, dia bayar. Nanti kalau duduk di bupati, berapa miliar saya rugi. Korupsi lah, biar aja masyarakat kita telantarkan. Hak-hak masyarakat dimanapun ya. Nah, dana desanya ada targetnya, ada kotanya, ada penilaiannya, sehingga ditetapkan dana desa nggak nyampe 1 miliar itu. Kenapa beliau memberanikan diri untuk membayar utang kepala desa terdahulu? Karena anggarannya di desa itu bisa bertahap. Desa itu bisa menganggarkan hanya 300 sekian juta untuk satu kegiatan, khususnya di infrastruktur. Spesifikasi dan penilaian apakah dia itu menerima manfaat. Terkait dengan kasus seperti ini, menjadi pertanyaan kita, bukan hanya di Indonesia, tapi sudah mendunia. Silahkan saksikan di YouTube. Kita bukan disegani, bukan ditakuti, tetapi kita dipandang. Jangan memandang kami sebelah mata. Kami TBBR ini bukan orang bodoh-bodoh. Saya nyatakan orang Dayak tidak lemah sumber daya manusianya, tapi karena keterbatasan ekonomi, karena ketertindasan. Nah, kesempatan tidak ada. Jadi itu, kemana? Pemerintah ada program pendidikan gratis, tapi tetap bayar. Karena anggaran di pendidikan, baik di itu tinggi, saudara. Ya, yang dapat beasiswa ada ini, bagaimanapun dia memfiktifkan data-datanya, penghasilannya, padahal itu anak pejabat, setidaknya camat, kepala dinas. Itu ada kasusnya. Kenapa itu tidak ditindak? Karena tadi ada terstruktur masif dan apa tadi ya, Komanda itu? Kepentingan. Jadi mungkin itu kita ini bangun dari tidur adanya TBBR bukan untuk
menentang semua kebijakan. Tetapi kita mau kebijakan itu ditegakkan seadil-adilnya. Aturan hukum dibuat, ada undang-undang. Contohnya desa, ada undang-undang desa nomor 6 2014. Di situ pasalnya ada, saya nggak bisa hafal. Tapi sebagian saya baca, karena ada, ya katakanlah sentimennya tadi. Ini salah, Kades Kenipan, saudara kami William Hengki. Bawa, suruh Polres. Kami menuntut saudara kami Kades Kenipan yang dituduh melakukan korupsi harus hari ini kami bebas, minta dibebaskan, kami bawa pulang. Jadi itu pada intinya, kalau tidak ya kita siap apapun yang dipasang, berapapun personil di Kalimantan Tengah ini, kita jangan lihat ini 2-3 ribu. Kalau ini kita mengalami suatu kendala, ya pasti kita datangkan lagi. Punya kami bom, Pak. Karena kami pembawa bom tidak terlihat. Nah, jadi itu. Tolong Pak Hakim, ini sudah jam 9, paling tidak kan setengah jam pembacaan putusan itu, bawa ke sini. Bacakan di depan kami. Kami tim BBR, kalau memang itu salah, kami akan tetap melawan. Tetapi kalau itu bebas, kami pulang dengan teratur. Nah, jadi itu. Nah, karena kalau semua kepala desa salah sedikit, kenapa pejabat-pejabat kepala desa? Saya yakin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di sana ya juga disetting ya. Nah, camatnya juga di makan dan minum tolong ditahan kalau bisa. Nah, bagaimanapun kita merasakan ya, mereka pemimpin-pemimpin harus merasakan sakitnya kita berdiri di sini. Nggak, sakit hatinya kita. Bukan sakit apanya, sakit hatinya. Tidak ada kata lain. Keputusannya harus bebas. Tidak ada lain. Bebas. Tidak memihak kepada yang benar. Maka mereka berhenti. Sudah sangat sakit kami orang Dayak ini. Maka harapan kita, berakhirlah kesenjangan itu. Berakhirlah kriminalisasi. Maka bebaskan hari ini orang Dayak. Jadi untuk itu pihak kepolisian ingat, ada laporan jangan langsung tangkap. Tetapi dilihat dulu benar atau tidak. Karena sering yang dilakukan seperti itu. Ujung-ujungnya minta maaf kalau sudah salah sasaran. Jadi harapan kita kepada orang Dayak tidak boleh lagi melakukan hal-hal seperti itu. Walaupun itu protap. Karena sering Pak Jokowi menyampaikan pihak kepolisian itu melaksanakan tugas secara humanis. Tidak boleh merasa kuat. Karena mereka adalah pelindung masyarakat. Pengayom masyarakat. Jadi untuk itu harapan kita sampaikan apa yang kami sampaikan ini. Karena seluruh petugas pengadilan tidak ada di sini. Maka kami berharap pihak kepolisian yang menyampaikan untuk hal itu. Kami tidak mau tahu bahwa Pak Kades Kenipan untuk hari ini bebas. Itu saja keputusannya. Terima kasih. Silakan. Berceramin kaceluga bersegat ke jemata. Ya, ini yang sudah keempat kalinya kami ke hakim sini. Tidak ada lagi yang bisa ngomong. Tidak ada lagi yang kami ingin sampaikan. Namun perlu saya sampaikan Pak Hakim, Pak Pengadilan Tipikor Palangkaraya, kenapa seluruh anggota TPBR datang ke sini? Itu harus Bapak ingat. Bukan karena William Hengki saja, bukan karena Effendi Buing saja yang mengalami hal yang sama, tetapi ini penghinaan bagi Dayak. Penghinaan bagi Dayak, menjaga hutannya, menjaga wilayahnya. Kami dituduh pencuri, dituduh korupsi, gila. Ini negara gila. Oleh sebab itu tim BBR hadir di sini. Bukan karena hanya Kenipan, bukan karena hanya William Hengki, tetapi karena ini harga diri. Harga diri Dayak. Kalau tidak bebas, suara terbanyak. Oleh sebab
itu, saya sudah 4 kali, 5 kali ke sini. Kami taat hukum, Pak. Kita ikuti proses persidangan. Tapi kalau putusan nanti Hengki tidak bebas, sama ini menghina kami. Ini adalah penghinaan bagi suku Dayak. Mempertahankan wilayahnya, mempertahankan harga dirinya. Dituduh mencuri seperti saya. Dituduh korupsi seperti kades kami. Ini yang benar. Itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih saudara-saudaraku setar Dayak. Ini masih kecil. Nanti akan ada yang besar. Ini harga diri kita. Kita mulai dari sini. Kita jangan dimau sewena oleh mereka penegak hukum. Ini oligarki. Kami tahu, Pak. Bapak-bapak juga tahu siapa yang punya? Rasid. Apel Rasid. Pemiliknya oligarki Kalimantan Tengah. Ini Benny Boeing, badan kecil saja, tapi tidak takut mati. Kami di belakangmu, Pak Pade. Ini harga diri Dayak, Pak. Jangan melihat catat. Ini bukan masalah Pak Hengki dan hanya kehidupan, tapi ini harga diri bangsa Dayak. Hari ini pasukan merah terbukti turun. Ini ongkos sendiri, Pak. Tidak ada. Kehidupan berkali-kali pun ongkos sendiri, makan sendiri, untuk puasa semua. Ya, ini harga diri bangsa Dayak. Itu saya ingin sampaikan. Terima kasih saudara-saudara semua. Kita bebaskan Hengki hari ini. Kalau tidak bebas, ratakan. Terima kasih. Makanya akan diperintah fisik, bujur-bujur. Kita ini sama kaderi. Timbang bujur-bujur. Ayo Hakim. Pak, Kapan keputusannya Hakim? jangan tunggu lama-lama. Jangan Tuh dua